juga semua tentang apa yang terjadi malam itu. Kita tahu semua bahwa pertandingan berjalan dengan lancar, dan setelah fluid berakhir, saya bersama tim masih ada di lapangan, dan kami maju ke supporter. Baik menang atau kalah, kami tetap maju ke supporter untuk memberi penghormatan dan mohon maaf. Dan kami juga berbalik ke arah ruang ganti untuk masuk, karena ada 1-2 supporter sudah masuk ke lapangan. Saya memerintahkan tim pemain untuk balik ke ruang ganti karena takutnya banyak yang masuk. Karena waktu itu di pikiran saya yang ada, ya ini pikiran normal, ketika banyak supporter masuk nanti panpel yang didenda. Waktu itu saya berpikir gitu, daripada seperti itu saya ajak masuk dan lebih menjaga kondusivitasnya. Setelah saya masuk di dalam ruang ganti, saya sudah tidak tahu lagi kondisi di luar, karena saya lagi marah juga karena hasil yang kita terima kekalahan. Saya marah ke pemain, ada beberapa pemain juga marah juga karena merasa ini tanah kelahirannya, kenapa kok kita bisa kalah waktu itu. Dan kita merenung semua sampai akhirnya saya mendengar teriakan dari supporter itu selang 30 menit dari kita masuk. Supporter mencari saya, Pak manajer, tolong pak, kawan kita lagi, Pak, kawan kita mau meninggal, Pak, kawan kita kena gas air mata. Dari situlah saya tahu bahwa di luar ada gas air mata ditembakkan. Dan saya berinisiatif membuka pintu samping dari ruang ganti, dan saya memasukkan korban yang waktu itu masih hidup, dan kita berupaya untuk membantu korban karena di tim juga ada tim dokter Nanang juga membantu. Saya tanya juga kondisinya ini gimana, terus sampai korban ini dimiringkan. Waktu itu masih 1, dan sampai korban ini meninggal dunia. Terus ada lagi korban, akhirnya hampir 8 korban saya masukkan. Ada yang masuk ini sudah meninggal, ada yang masih sakit. Ya, kita berupaya keras lah untuk membantu evakuasi korban ini, sampai pada akhirnya kita membawa korban ini ke tengah lapangan lagi, karena di situasi di tengah lapangan udara sudah mulai bersih, gas air mata sudah berkurang. Kita gelar karpet di sana, kita tidurkan semua korban di sana, baik yang meninggal ataupun yang belum meninggal, bersama tim pemain juga bahu membahu, bersama supporter juga, Aremania juga bahu membahu mencari korban-korban yang ada di sudut, mencari korban-korban yang masih tergeletak di tribun. Kita siapkan air sampai kita kehabisan air juga, dan kita juga berupaya meminta apa yang disampaikan Pak Aris tadi, juga berupaya meminta mobil atau ambulan untuk kirim ke rumah sakit terdekat. Saya di lapangan membantu evakuasi sampai dengan jam 1:30 malam. Terus saya masuk ke dalam ruangan untuk memastikan pemain, dan akhirnya pemain kita pulangkan di jam 1:30 malam. Dan juga kita semua pulang balik ke mes, nyampe dari 1:30 sampai mes itu di 2:30. Setelah itu baru besok paginya kita saya mendapatkan informasi bahwa terjadi banyak korban meninggal dunia, lebih dari 100. Waktu
waktu saya mengevakuasi korban itu, yang saya tahu, yang saya sendiri dapati korban meninggal dunia itu ada 7 sampai 8 korban. Yang saya ingat ada 7 sampai 8 korban meninggal dunia. Saya nggak berpikir bahwa korban ini bakal sebanyak itu. Saya baru dapat infonya besok pagi setelah saya bangun tidur, dan saya dari jam 7 pagi saya nggak beranjak dari ranjang sampai jam 12. Saya menangis sendirian di kamar, ditemani istri. Saya menangis sampai jam 12 siang. Saya nggak nyangka kejadian tadi malam itu seberat itu. Setelah itu baru saya mulai keluar rumah untuk mencari informasi valid dan mulai mendatangi rumah sakit dan mendatangi rumah-rumah korban. Dan hampir tiap hari kami dari manajemen, pemain, juga presiden klub selalu mendatangi rumah korban. Mau seperti halnya setelah sholat Jumat barusan, saya juga baru tahu di belakang kantor Arema ini juga ada yang meninggal dunia akibat tragedi atau peristiwa tersebut. Dan ternyata memang yang meninggal dunia ini tidak ada di catatan, karena saya tanya setelah dia pingsan dan akhirnya meninggal, dia kan bersama adiknya juga sempat pingsan dan menemukan kakaknya di depan gate, dan dia bisa telepon keluarganya dan dia langsung membawa jenazah ini pulang ke rumah. Jadi tidak mampir ke rumah sakit. Jadi mohon untuk kiranya bagi yang mengetahui korban meninggal dunia yang tidak sempat didata pemerintah atau rumah sakit, mohon memberikan data ke kami untuk didata dan untuk kita bisa takziah bersama berbelasungkawa, karena ternyata ada beberapa yang tidak tercatat. Dan barusan juga saya sudah meminta melihat sendiri surat kematian yang dikeluarkan dari pemerintah. Jadi seperti itu, saya dari manajemen menghormati proses hukum yang ada, dan untuk saya juga mengucapkan belasungkawa sekali lagi buat keponakannya Pak Aris. Saya baru tahu ini karena saya belum ketemu Pak Aris, baru kali ini saya ketemu Pak Aris, dan saya akan berkunjung ke rumah duka dan nanti saya mungkin minta alamat Pak Aris. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.